Podcast. Nah, perkenalkan, nama saya Feni Setiawati. Saya guru kelas 2. Saya nggak sendirian. Saya sama anak saya yang paling cantik. Siapa sih namanya? Halo semuanya, saya Kalosa Nora Meka dari kelas 6G. Nah, Mbak Kalosa, hari ini kita itu kedatangan pemateri yang sangat hebat. Yuk kenalan. Kenalan nih. Iya, kenalan. Oke. Sebelum kenalan, saya ingin bawakan pantun singkat dulu ya. Iya. Buah mangga, buah kenari. Cakep. Perkenalkan, nama saya Arini. Nah, saya di sini menjabat sebagai guru kelas 6, yaitu kelas 6 D. Nah, selain guru kelas 6, di sini di DS 5 saya juga mendapat amanah sebagai koordinator urusan kurikulum Bu Feni Kalosa. Mungkin kenalannya singkat seperti itu ya. Tapi tak bisa nebak nggak asalnya dari mana kalau lihat logat saya seperti ini. Ayo. Hari ini dari kota apa dari desa ya kira-kira ya? Dari desa. Dari mana ya? Tahu? Dari Ya. Tulungagung. Oke. Ya, saya dari Tulungagung dan kebetulan 12 tahun, ya kurang lebih 12 tahun saya mengabdi di SD 25 Surabaya. Lama ya. Ya, cukup lama sekali ini. Iya. Hebat ya Kansa. Iya, 12 hebat. tahun di sekolah ini. Wah, pasti sudah. Seumuran Kalosa berarti ya? Iya, sebulan aku. Nah, baik Ibu, saya penasaran. Podcast itu tidak semua sekolah itu memiliki program ini. Betul. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu atau yang memotivasi Ibu mendirikan program podcast ini? Betul sekali. Jadi podcast ini kalau kita lihat Surabaya ini kan banyak sekali ya sekolah-sekolah yang baik negeri maupun swasta. Tapi memang dari sekolah-sekolah yang ada ini belum semuanya mungkin memaksimalkan potensi ruang podcast ya. Iya. Nah, yang memotivasi saya itu seperti ini. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ya Ferry juga ya, Kak Rosa, itu ditanyakan sama orang tua maunya jadi apa kalau udah besar nanti gitu kan. Nah pasti jawabnya gini, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara kan kayak gitu ya. Nah sekarang ini dengan perkembangan zaman yang semakin up to date juga dengan teknologi yang sekian banyak, sekarang pekerjaan itu juga bermacam-macam. Kalau saya Bu Feni, kalau dulu dokter ini nih, sekarang ada lagi yang baru ya kayak YouTuber, terus apa lagi ya, selebgram, terus ada juga podcaster. Nah dengan adanya perubahan seperti ini, kita tuh harus siap. Jadi sekolah tuh harus membuat persiapan bagaimana supaya murid-murid kita ini itu tidak hanya istilahnya jago kandang gitu loh. Jadi nggak hanya jago di dalam sekolahnya sendiri, nah dan tapi juga di luar sekolah. Dan kalau kita perhatikan anak-anak itu kan, ya kalau saya itu kan jarang ya yang berani tampil di depan kayak gitu. Iya. Nah rata-rata itu kan kalau kegiatan literasi itu membaca, menulis, kalau nggak gitu membaca dan dominan dengan membaca. Sementara berbicara seperti ini kan masih sangat jarang. Padahal mungkin beberapa tahun lagi generasi ke depan yang paling diperlukan adalah keterampilan berbicara. Sepandai apapun kita, kalau kita nggak pintar ngomong di depan, itu kita akan tertinggal. Jadi itulah motivasi saya, karena saya melihat ada ruang podcast dan juga studio di kita ini ya, eman gitu kalau nggak digunakan. Jadi saya ngatur ke Pak Tris, dan kemudian Pak Tris itu juga orangnya welcome sekali. Kemudian ya inilah terbentuknya podcast DS 5. Wah, hebat sekali ya Kansa. Ternyata sekarang itu yang lagi dibutuhkan atau yang dikembangkan adalah keterampilan berbicara. Itu yang sekarang ini yang harus kita tingkatkan itu, termasuk kalau saya juga ya. Oke. Yang dibahas di podcast desa itu apa aja sih, Bu? Yang dibahas ya, yang dibahas ini bermacam-macam ya, karena ini masih hal baru, masih new gitu ya, baru lahir ibaratnya, belum masih netes baru lahir. Itu ya baru lahir ya. Jadi ini kita sudah jalan 3 episode kan. Nah yang pertama itu tentang duta anti kekerasan. Ya kemarin yang reporternya Budian sama siapa ya, Enkenterenji apa itu ya, 6A itu. Lalu yang kedua Mbak Leni, materinya yaitu refleksi kampanye anti kekerasan. Nah yang hari ini kita mulai perkenalan dengan program podcast. Selanjutnya ke depan setelah kegiatan ini Bu Feni ya, yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Jumat saat berkesinambungan. Programnya macam-macam. Nah narasumbernya juga macam-macam. Nah temanya apa? Nah temanya sesuai dengan yang narasumber itu sampaikan. Karena ini kita podcast sekolah untuk saat ini, karena ini perkenalan, nanti temanya masih seputar sekolah. Nah ke depan yang akan kita undang itu hari ini Bu Arini ya. Iya, Ibu. Mungkin nanti akan insya Allah ya ke depan akan ada Pak Sutrisno kepala sekolah,
Bu Yuni selaku koordinator kesiswaan, Pak Wandi dan sebagainya, nanti akan ada banyak yang terlibat. Ini masih awal. Insya Allah ya nanti ke depan kita akan mencoba berinovasi dengan mengundang tamu-tamu dari luar sekolah. Oke Mbak Kalosa, ternyata program podcast ini itu sudah disusun dengan rapi ya, pematerinya juga berbeda-beda setiap minggu. Ya, hebat sekali. Nah Ibu, saya mau tanya nih, lingkup atau sasaran dari podcast ini itu untuk siapa sih? Lingkupnya ya, karena ini kita keberatan batuk ya. Iya. Nah, musim ini ya. Musim ini. Jadi lingkupnya karena ini podcast sekolah, sebetulnya karena ini nanti akan di-share di YouTube. Jadi semuanya bisa nonton, semuanya, karena ini insya Allah podcast kita ini tema-temanya edukatif ya, bukan tema-tema yang mungkin terlarang atau apa, jadi bisa dilihat siapapun. Sementara sasaran kita adalah murid-murid kita DS5 dulu ya, DS5 dulu, karena kalau kita mencari sasaran kita nggak bisa langsung ke atas ya, kita harus ke bawah dulu, dari bawah dulu, nanti akan merembet lagi, dan insya Allah nanti sasarannya akan lebih luas Bu Feni. Tantangan program podcast tuh apa aja? Tantangan ya, tantangannya karena ini memang hal baru ya, kalau saya ini hal baru dan mungkin juga belum familiar, meskipun sering nonton, kadang nonton lebih mudah daripada mempraktekkan ya. Iya. Nah, tantangannya mungkin lebih ke ini, yang pertama dari segi reporter dulu ya, karena kita di sini sebetulnya melatih kemampuan murid untuk menjadi seorang reporter atau istilahnya podcaster. Tantangannya lebih ke ini, membangkitkan keberanian murid untuk lebih berani ngomong di depan. Itu dari segi murid, meningkatkan skill berbicara. Ini kan memang harus dilatih ya. Mungkin 1 kali 2 kali mungkin masih canggung, tapi lama-lama kalau ini rutin lanjutan akan terbiasa. Dari murid itu. Nah, tantangannya kedua dari segi waktu Bu Feni, kalau dari segi waktu kita mungkin bisa jadi ya ada event, ada acara mendadak di sekolah, kemudian acaranya mungkin mundur atau bergeser, atau mungkin ya namanya program baru ya gitu, jadi bisa jadi waktunya itu akan berbenturan dengan kegiatan sekolah, tapi insya Allah sih enggak, karena ini kegiatan kurikuler. Nah yang terakhir tantangannya lebih kepada diri kita sendiri. Nah ya, jadi karena ini hal yang baru, mesti tantangannya baru, godaannya baru, bisa jadi di tengah-tengah itu pasti akan ada masalah, akan ada yang namanya sesuatu yang program itu kan tidak selalu gampang. Nah, tantangannya yaitu kita harus tetap semangat. Jadi untuk konsisten, karena saya berharap podcast ini bisa nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa terus ya. Bahkan sampai kalau nanti lulus, sampai Bu Feni mungkin nggak jadi guru kelas 2 lagi, jadi guru itu kelas 3, 4, 5 gitu ya, bertahun-tahun. Ya itu tadi tantangannya, kita harus bisa semangat. Jadi membunuh rasa malas, membunuh rasa pesimis. Kita harus yakin kalau ini bisa. Itu sih. Wah, hebat ya Kalosa. Ternyata Desma itu luar biasa. Desma itu juga mengembangkan skill bicara melalui podcast ini. Nah, Mbak Kalosa, pemateri kita Bu Arini ini bukan hanya wakakurikulum. Ternyata beliau juga penulis. Wah, hebat banget ya. Sekarang suka nulis? Suka. Nah, Ibu, saya mau bertanya nih Ibu. Iya. Apa sih motivasi Ibu itu untuk menjadi seorang penulis? Motivasi, kalau dikatakan menulis itu ya Bu Feni, Iya. menulis ini seperti passion. Jadi passion itu setingkat lebih tinggi daripada motivasi ya. Jadi kalau kita passionnya memang suka nulis, secapek apapun kalau kita capek, kita nulis, capek kita tuh hilang. Nah, yang membuat saya termotivasi menjadi seorang penulis, yang mengembangkan passion saya itu pertama, waktu dulu pembelajaran daring Bu Feni, itu kan anak-anak sering belajar di rumah. Nah, terus karena saya selama ini mengajarnya di kelas 6, anak-anak sudah remaja-remaja, itu kegiatannya anak-anak tuh pernah kan saya baca skripsi murid saya, itu sedang membaca bacaan-bacaan yang di platform yang nggak sesuai dengan usianya. Saya prihatin kan, loh kok bacaannya pas seperti ini, tapi waktu itu daring juga, agak sulit juga mengingatkan anak. Akhirnya saya tuh kebetulan punya teman juga yang seorang penulis dari Jombang. Itu saya tanya, Mbak, kalau saya tuh suka nulis, saya ingin membuat cerita atau buku itu yang isinya tuh ya memang anak remaja, tapi remaja-remaja yang religi gitu. Gimana caranya? Terus saya diajari menulis, disuruh ikut KMO waktu itu, KMO Indonesia. Itu semacam klub menulis seluruh Indonesia waktu itu. Nah tantangannya yaitu menerbitkan 1 buku.
Saya langsung menulis itu, saya ikut KMU selama 30 hari menulis berturut-turut sampai jadi buku. Dan bukunya waktu itu judulnya Menanti Kereta Terakhir. Nah itu Menanti Kereta Terakhir ini menggambarkan maksud saya, motivasi saya, yaitu saya ingin tentang remaja ini membaca cerita itu yang mendidik, yang sesuai usia. Kemudian karena mengenal cinta ya namanya kalau saya gitu ya. Dan kita ngomong cinta itu pasti kita sensitif ya. Cinta itu dengan cara yang benar. Nah di novel saya Menanti Kereta Terakhir itu saya menggambarkan bagaimana seorang remaja yang sedang jatuh cinta itu menyikapi perasaannya itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Di motivasi saya seperti itu. Ya, jadi saya ingin menyebarkan kebaikan tapi melalui tulisan. Iya, takutnya ini ya Ibu, kalau mereka itu salah baca, nanti terjerumus ke hal Iya. negatif. Karena gini, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan setiap hari itu akan mempengaruhi kamu ke depannya. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan berpengaruh untuk masa depan. Dan menulis itu Bu Ferry yang saya ikut dari KMU, kita diajari kayak gini. Kita tidak boleh menulis yang tujuannya tidak baik. Tapi kita harus punya prinsip menulis untuk kebaikan. Jadi kalau kita seorang penulis itu, kalau mungkin Bu Ferry pernah baca Margate atau penulis-penulis yang lain itu ya, Andre Hirata dan sebagainya, mungkin seorang penulis itu akan meninggal. Umurnya nggak panjang, tapi karyanya akan selalu diingat, akan selalu ada. Dan kalau kita nulisnya itu hal yang baik, terus diikuti orang yang baik, insya Allah nanti nggak hanya jadi tabungan kita di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti Khairil Anwar, Ya, itu kan meninggal orangnya tapi karyanya masih ada. Itu Bu Ferry. Nah, awal mula Bu Arini suka menulis gimana Bu? Awalnya kalau sukanya itu sejak masih SD, seperti kalau saya ini udah suka nulis buku diary, bahkan saya juga pernah ikut jurnalis waktu SMA, jadi reporter juga. Kemudian yang terakhir tadi waktu pandemik itu saya mengisi waktu dengan ikut KMU, nggak cuma KMU sih, saya juga ikut Sekolah Menulis Indonesia, jadi banyak platform menulis itu yang saya ikuti. Semua genre itu saya ikut, jadi terutama dari SMI ya, karena mereka itu rata-rata gabungan dari beberapa guru yang dimentori oleh Kak Mahes di Sekolah Menulis Indonesia. Kita diajari untuk menulis sesuatu yang memang bermanfaat gitu. Terus selain artikel ya yang di SMI itu juga banyak sih platform yang lain. Yang terakhir ini saya gabung itu di Komunitas Anak Indonesia yang kemudian menerbitkan novel saya yang ketiga. Alhamdulillah sih udah ada 4 novel, tiga. Nah ini dari kegiatan nulis tadi, jadi ada komunitas. Kalau kita ikut komunitas yang positif ya, kalau kita tuh akan ikutan terbawa gitu loh. Dari KMU itu memang cuapak ya, kita disuruh sarapan kata 30 hari, nggak boleh telat gitu. Terus di SMI juga gitu, kita dibimbing, kita juga ada deadline-nya juga, meskipun lebih fleksibel dari KMU juga. Saya juga pernah ikut nulis juga, tantangan 30 hari menulis. Yang terakhir ini Komunitas Anak Indonesia, kebetulan ada event, anggotanya guru-guru, kita suruh menulis, nanti tulisan dari 2 guru yang terpilih itu akan diterbitkan jadi buku. Nah itu novel saya yang ketiga, judulnya Sahabat Angkasa. Wah, Lagi-lagi kita dibuat kagum ya Mbak Kalasa ya. iya. Nah Ibu, tantangan dalam menulis itu apa Bu? Tantangannya kalau menulis ini lebih ke satu ya, waktu. Bu Ferry juga merasakan ya, kalau guru itu pasti waktunya banyak, tersita untuk mungkin administrasi lah dan sebagainya, pasti waktu. Yang kedua tantangannya adalah memupuk menghindari rasa malas. Nah jadi kita kadang kalau udah banyak tugas gitu ya, mau nulis lagi, aduh capek, nanti aja gitu. Nah ketunda terus. Nah jadi biar nggak ketunda, terus saya buat itu. Kalau kita katakan skala prioritas. Jadi dalam satu hari itu saya mau ngapain sih gitu. Oh hari ini saya mau nulis, misalnya saya ingin nulis tentang artikel ini, saya pasang di stick note gitu ya, nulis. Jadi buat pengingat nulis ini gitu. Oh buat jadwal gitu. Ya kalau lebih ke itu pengingat gitu sih. Skala prioritas hari ini saya ingin mengerjakan ini. Kemudian di situ ada kata sih membuat tulisan, mungkin artikel. Saya ceritanya gini sih. Saya setiap hari itu mencoba menulis itu meskipun tidak banyak. Hanya beberapa kalimat, mungkin bisa dikatakan kayak moto atau apa gitu. Kadang saya share di status, kadang saya tulis di laptop. Nah siapa tahu suatu saat nanti kalau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit akan jadi buku lagi. Bagaimana Mbak Kalasa? Kira-kira Mbak Kalasa pengen nulis enggak? Pengen. Kita coba ya, nulis itu enggak sulit kok. Yang penting adalah kemauan itu tadi. Nah, pengalaman atau penghargaan dalam Bu Arini menulis buku itu apa aja? Pengalaman dan atau penghargaan ya.
pengalaman yang saya dapatkan karena saya menulis ini tidak sendiri ya, tapi saya juga ada komunitas penulis dari beberapa komunitas. Pengalamannya kita dapat kenalan baru pasti. Iya. Jadi ada kenalan baru dan itu dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari nulis yuk itu ya. Waktu itu saya pertama kali ikut menulis sebelum KMU itu di nulis yuk yang didirikan oleh Kak Jeluvina. Nah, nulis yuk itu ada tantangan. Jadi seperti ini bulan Ramadan. Judulnya Tantangan Bersama Nulis Yuk Batch 79. Kita harus menulis selama 30 hari berturut-turut dan ada tantangan lain. Nah, nanti kalau kita rutin dan menyelesaikan tantangan tulisan itu tadi juga ada kriteria sendiri ya, akan menang 500.000 waktu itu. 500. Lumayan ya. Iya, Itu lumayan. seluruh Indonesia ya Ibu? Seluruh Indonesia dan alhamdulillah waktu itu saya juara ya ada apa ya, menang gitu lah, saya menang terus dapat 500.000 itu. Wah, hebat sekali. Setelah nulis yuk tadi ada semangat gitu. Oh berarti kalau namanya suka, namanya passion itu harus dikembangkan, menghasilkan ya. Iya, menghasilkan. Kalau uangnya mungkin nggak seberapa, tapi pengalamannya itu tadi bahkan pernah waktu itu live sama Jeluvina. Jadi beberapa orang, 3 orang waktu itu, saya, satunya lagi teman saya, Setio ini terus apa kita lupa. 3 orang itu diajak live sama Jeluvina tentang kepenulisan. Baru setelah nulis yuk ikut KMU, SMI dan sebagainya. Yang terakhir pengalaman atau penghargaannya itu karya saya terpilih untuk diterbitkan oleh Komunitas Anak Indonesia. Itu kalau dari saya sendiri. Kalau dari murid, alhamdulillah ya di S5 ini 3 kali ini juara capainya itu juara 1 tingkat kota Surabaya. Jadi Masya Allah. ini ya, jadi menulis itu kalau kita tekuni, kita semangat, kita mau terus berkembang, jadi kita harus terus berkembang ya, harus mempelajari terus tadi kepenulisan, harus banyak membaca juga. Insya Allah itu nanti akan banyak manfaatnya. Baik, Ibu Arini terima kasih banyak. Mungkin Ibu punya motivasi untuk kita semua. Motivasi ya, motivasi dari saya sebetulnya banyak sih. Mungkin yang harus saya sampaikan hari ini ya, semua bisa hidup, semua punya oksigen, semua diberi oksigen, semua bisa hidup, tapi nggak semua hidupnya itu bermakna. Jadi lebih baik kita manfaatkan waktu kita itu menjadi lebih bermakna dengan memberi manfaat kepada orang lain. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya itu bermacam-macam. Kalau misalnya kita sukanya mungkin menulis, ya kita bisa maksimalkan potensi menulis itu. Mungkin dengan kita menulis, kita menyebarkan kebaikan dengan tulisan, orang yang membacanya pun juga akan bermanfaat. Seperti kalau saya sukanya apa, hobinya apa, kembangkan. Siapa tahu dari kita mengembangkan sesuatu yang kita minati itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Bu Arini. Oke. Halo sahabat Desma, hari ini podcastnya sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. See you next time. Sampai ketemu lagi.